Perkenalkan, nama saya Agung Alpindo Simanulang, NPM 2310-10702. Mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas TPUU dengan materi Perencanaan Legislasi Nasional atau Prolegnas. Langsung saja ke materi. Prolegnas adalah instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun sistematis, terstrukturan, terukur untuk jangka waktu tertentu. Dasar hukum yaitu 1. Pasal 20 Undang-Undang 1945, 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang revisi kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan UU. 3. Peraturan tata tertib DPR atau aspek formil. 4. Keputusan DPR. Tujuan yang keempat, 1. Mencegah tumpang tindih legislasi. Lalu yang keempat, menjamin transparansi, ada desain dan dasolime yang memberikan jarak. 5. Mendorong efektivitas DPR. Prolegnas ada 2 bentuk. Yang pertama, prolegnas jangka menengah atau 1 periode keanggotaan DPR. Yang kedua, prolegnas prioritas tahunan. Perencanaan legislasi nasional atau yang lebih dikenal dengan program legislasi nasional atau prolegnas merupakan instrumen sangat penting dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Prolegnas pada dasarnya adalah daftar rencana pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu tertentu. Keberadaan prolegnas bertujuan agar pembentukan undang-undang tidak dilakukan secara sporadis, reaktif, atau tanpa arah, melainkan berdasarkan kebutuhan hukum nasional yang nyata dan terukur. Dengan adanya perencanaan legislasi, negara dapat memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk benar-benar mendukung tujuan bernegara. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 1945. Secara yuridis, prolegnas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana. Prolegnas disusun untuk 2 jangka waktu. 2 jangka waktu yaitu prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan. Prolegnas jangka menengah disusun untuk masa 5 tahun dan biasanya disesuaikan dengan masa jabatan DPR dan Presiden. Sementara itu, prolegnas prioritas tahunan merupakan penjabaran dari prolegnas jangka menengah yang difokuskan pada RUU. RUU yang diprioritaskan untuk dibahas dan disahkan dalam 1 tahun berjalan. Penyusunan prolegnas dilakukan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden dengan melibatkan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, khususnya untuk RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD dalam praktiknya di lingkungan DPR. Penyusunan prolegnas dikoordinasikan oleh Badan Legislasi atau Balik DPR, sedangkan di lingkungan pemerintah di Koordinasi di Koordinamenterian
yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum. Dalam menyusun prolegnas terdapat beberapa landasan dan kriteria penting yang harus diperhatikan. Pertama, RUU yang dimasukkan ke dalam prolegnas harus benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan negara, baik karena adanya kekosongan hukum, lalu tumpang tindih pengaturan, maupun undang-undang yang sudah tidak ada lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, perencanaan legislasi harus selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana sumber hukum tertinggi. Adanya setiap RUU yang direncanakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara dan prinsip konstitusional. Lalu yang ketiga, prolegnas juga harus memperhatikan rancangan pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Hal ini merupakan bahwa perencanaan legislasi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional. Lalu salah satu unsur penting dalam perencanaan legislasi adalah naskah akademik. Naskah akademik merupakan kajian ilmiah yang memuat latar belakang, tujuan, serta arah pengaturan suatu RUU. Keberadaan naskah akademik sangat penting agar pembentukan undang-undang memiliki dasar akademik dan empiris, bukan semata-mata kepentingan politik sesaat. Namun demikian, meskipun prolegnas telah disusun secara sistematis, undang-undang tetap memberikan ruang bagi RUU di luar prolegnas. RUU di luar prolegnas dapat diajukan dalam keadaan tertentu, misalnya untuk menangani keberadaan darurat, bencana alam, lalu konflik, lalu atau kebutuhan hukum yang sangat mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perancangan legislasi tetap bersifat fleksibel. Dalam praktik ketatanegaraan, prolegnas memiliki peran strategis. Prolegnas menjadi alat pengendali agar pembentukan undang-undang lebih terarah, efisien, dan berkualitas. Dengan adanya prolegnas diharapkan tidak terjadi penumpukan RUU, pembahasan yang tergesa-gesa, atau undang-undang yang minim kajian. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan prolegnas masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah banyaknya RUU yang tidak selesai dibahas, perubahan prioritas karena dinamika politik, serta kecenderungan pembahasan RUU yang dilakukan secara cepat tanpa partisipasi publik yang memadai. Oleh karena itu, perencanaan legislasi nasional seharusnya tidak hanya dipahami sebagai daftar RUU semata, tetapi sebagai komitmen bersama antara DPR dan pemerintah untuk membentuk hukum yang responsif, partisipatif, dan berkeadilan. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa prolegnas merupakan fondasi utama dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Tanpa perencanaan legislasi yang baik, pembentukan hukum berpotensi kehilangan arah dan tujuan. Oleh sebab itu, pengaturan prolegnas menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem. Demikianlah video yang disampaikan. Saya Kiri, terima kasih. Salatnya sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.